Cerita diawali dengan seorang pria yang baru sadarkan diri dari pingsannya dalam kondisi hilang ingatan, di mana saat ia menyalakan korek untuk melihat sekitar, ia pun dibuat terkejut ketika mendapati dirinya terbangun di tengah hamparan mayat di sekitarnya. Sebisa mungkin ia menahan bau mayat yang menyengat, dan di tengah upayanya meminta bantuan, ia menemukan pistol di antara tumpukan mayat, sebelum akhirnya seorang pria menjulurkan tali tambang ke arahnya yang membuatnya bisa keluar dari lubang yang dipenuhi mayat tersebut. Di tengah hujan dan kilatan petir, pria itu pun menghilang dari pandangannya. Namun tak lama ia berjalan, terlihatlah sebuah bangunan yang seperti ada tanda kehidupan di dalamnya, dan ketika ia memasuki bangunan itu, sekelompok orang terlihat ada di dalam bangunan itu. Namun anehnya, mereka sama-sama mengalami hilang ingatan dan saling mencurigai terkait sebab keberadaan mereka di sana. Put your gun down. Whose house is it? You kill those people in the pit. Fuck you. Mereka yang terdiri dari Lucas, Sharon, Michael, Kelly dan pria bernama Nathan terlihat berbaring dalam kondisi sakit. Dan dari perbincangan mereka itulah, diketahui jika hanya ada 5 identitas yang mereka miliki yang alhasil membuat pria itu pun dicurigai sebagai dalang di balik keberadaan mereka di sana. So we know our names. I don't know my name. I didn't have ID. Sesaat Kelly yang ternyata bisu pun terlihat menuliskan sebuah pesan yang seperti informasi penting untuk mereka. Namun sayangnya, tak ada satupun yang mengerti bahasa tulisan Kelly karena ditulis dalam bahasa di luar bahasa Inggris yang tak dimengerti oleh hampir semua dari mereka. What is she dead? No, she's not dead. Alright, she can hear you, she just doesn't understand English. We all woke up in this house a half hour before we found you. Setelah itu mereka berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka. Terlebih saat Lucas dan Kelly menemukan luka bekas suntikan di lengan mereka. Dan bahkan, di sana mereka pun menemukan persediaan logistik yang cukup banyak, hingga akhirnya mereka menemukan gudang senjata. Namun hal itu masih belum bisa mengembalikan ingatan mereka. Akan tetapi pria yang sebut saja Junet itu pun secara perlahan mulai mampu mengingat sedikit terkait masa lalunya. What's my name? Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh di luar rumah, dan di sanalah Junet mampu mengingat sedikit hal saat ia terbayang satu kejadian ketika ia menyeret sesosok mayat, di mana tak lama, mereka semua dikejutkan dengan banyaknya mayat yang tergantung di pohon. Someone likes to decorate. Ketika mereka kembali ke rumah itu, Nathan yang diketahui memiliki kemampuan berbahasa Prancis menemukan buku terkait anatomi tubuh manusia, sedangkan Michael rupanya piawai menggunakan senjata api, yang mana memang kemampuan individu tetap bisa dilakukan seseorang kendati seseorang itu mengalami amnesia. You know this place? You know this house? Bersamaan dengan itu di sebuah gubuk kayu, Lucas dan yang lainnya menemukan seorang wanita yang terbelenggu oleh rantai yang membuat wanita itu menghabiskan segala aktivitasnya di sana, termasuk ngising dan yang lainnya. Namun saat itu, mereka semua terkejut saat si wanita itu mengenali Junet dan seolah meluapkan amarahnya pada Junet. Tak lama kemudian, terlihatlah kamera CCTV oleh mereka di gubuk tersebut dan berpikir pasti ada ruang kendali dari CCTV itu, di mana hal itu membuat mereka segera berupaya untuk membuka sebuah ruangan yang dicurigai sebagai tempat kendali CCTV tersebut.
Sesaat Nathan mulai bisa mengingat sedikit tentang dirinya yang menyebut jika ia mengenal dekat Sharon. Namun saat ia merasa jika Junet bukanlah orang baik, hingga saat itu, ia meminta Junet untuk menjauhi Sharon. I feel like I know Sharon too. I mean, not as familiar as I feel with you, but I don't have time for this, okay? Pagi harinya terjadilah perdebatan di antara mereka saat mereka akan kembali menyusuri area sekitar yang berujung rasa kecewa Michael karena ia harus tetap tinggal bersama Kelly di rumah itu. Padahal, ia merasa kemampuannya menggunakan senjata bisa membantu rekan-rekannya saat dalam bahaya. Namun ketika mereka baru saja meninggalkan Michael dan Kelly di sana. how do we know one another? Get in the house. Seketika itu, Michael meminta Kelly untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan ia akan mendatangi sumber suara teriakan itu berasal. Namun di sanalah, Michael mendapati seorang pria yang terjerat kawat berduri, dan ketika ia dekati untuk menyelamatkannya, pria itu pun tiba-tiba menyerang Michael. Di sisi lain ketika Sharon dan yang lainnya berjalan, Nathan yang melemparkan sebuah batu tak sengaja mengenai sesuatu yang seperti besi. Dan ketika mereka mendekati untuk membukanya, mereka semakin dibuat bingung dengan keberadaan dua mobil tersebut. Namun mereka tak bisa memastikan siapa pemilik dan kenapa mobil itu ada di sana. Sesaat kemudian mereka mendapati sebuah foto yang terdapat diri mereka masing-masing di foto itu kecuali Junet. Namun Junet membela diri dengan alasan yang masuk akal yang menyebut mungkin dialah yang mengambil potret gambar itu. Di mana tak lama, Kelly datang dengan menangis histeris dan menyampaikan jika ia menemukan Michael dalam kondisi sekarat. Sampai di sana, mereka berupaya untuk menyelamatkan Michael. Namun karena lukanya terlalu parah, Michael pun tak bisa diselamatkan. Michael! Junet yang mengetahui hal itu tanpa ragu langsung menghabisi pria tersebut dengan penuh amarah. Ia lalu mengajak Sharon untuk mencari titik terang terkait apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka, dan dengan mobil yang mereka temukan, keduanya bergegas pergi dari sana hingga menuju sebuah bangunan yang seperti sebuah shelter. Sesaat kemudian, mereka berjalan ke arah bangunan itu dan terus memperhatikan sekitar, hingga pandangan Junet tertuju pada angka 18 yang tertulis di sana yang sempat ia lihat pada sebuah kalender dengan tanggal yang dilingkari. Ketika mereka memasuki bangunan itu, Sharon dikejutkan dengan sesosok orang yang berlari, hingga ia dan Junet segera mencarinya di sekitar area bangunan itu, di mana ternyata. What's your name? Come and open the door. Saat itulah Junet berusaha mendapatkan informasi dari bocah itu, namun karena bocah itu terus meminta mereka untuk pergi, Sharon berusaha menenangkan Junet yang mulai emosi, hingga dalam perdebatan itu, keduanya merasakan jika mereka sepertinya saling mengenal. Sementara itu, Kelly, Lucas dan Nathan yang berada di rumah terus menunggu kabar dari Junet dan Sharon. Namun seketika itu, Nathan mengeluhkan penglihatannya yang sedikit kabur, hingga saat ia berjalan keluar rumah seorang diri, Nathan tak sengaja menemukan sebuah kacamata yang sepertinya milik dirinya sendiri. Beralih pada Lucas yang berhasil menemukan sebuah ruang bawah tanah yang sepertinya sebuah lab dengan dilengkapi ruang kontrol CCTV yang terdapat di tempat Nathan berada saat ini, di mana tak lama, Nathan pun melihat seorang wanita berperilaku aneh seperti pria yang telah menghabisi Michael tadi. Dan terungkaplah jika mereka yang berperilaku aneh itu akibat telah terinfeksi virus yang sedang melanda di masa itu. Kembali pada Lucas yang tak sengaja menemukan kamera berisi rekaman dirinya saat sedang terinfeksi dan ada Junet di dalam video tersebut yang diyakini jika Junet sedang menjadikan dirinya sebagai subjek percobaan sebuah eksperimen.
Ketika Junet dan Sharon pulang, Lucas memberikan rekaman itu pada Sharon dan berusaha mempengaruhi Sharon dengan menyebut jika Junet bukanlah orang baik, di mana Sharon yang melihat sekilas video tersebut pun berhasil terpengaruh olehnya. Terlebih Sharon pun memiliki luka bekas suntikan yang sama pada lengannya. Lucas, did I do this to her? Lucas pun lalu membawa Junet pergi dari sana untuk kemudian memasukkannya pada sebuah lubang tempat pembuangan mayat, tempat di mana Junet pertama kalinya terbangun dari pingsannya di adegan awal film tadi, dan di sanalah ingatan Junet perlahan mulai kembali saat ia menghadapi seorang penderita wabah yang telah bermutasi menjadi zombie. Di sisi lain, wabah virus yang masih menjangkit Lucas membuatnya bertingkah agresif yang berusaha menggoda Sharon. Bahkan, ia nyaris saja menghabisi Kelly sebelum akhirnya Kelly berhasil diselamatkan oleh Sharon yang menembak Lucas. Namun Lucas berhasil kabur saat tembakan itu meleset. Tak lama kemudian Junet dibantu oleh Kelly untuk keluar dari lubang itu. Hingga akhirnya, upaya Kelly pun berhasil yang membuat Junet keluar dari sana dan mengajak Kelly untuk kembali ke shelter yang ia datangi tadi bersama Sharon. Di sana Junet melihat sebuah kotak yang sepertinya bisa membuat ingatannya perlahan kembali. Namun sayangnya, meski sempat mengingat sesuatu hal yang pernah terjadi, ia tak berhasil mengingat sepenuhnya. Please be careful with this. We only have a couple of days. Tak berhenti sampai di sana, Junet kembali menyusuri tempat itu dan melihat fakta memilukan saat terdapat beberapa orang yang telah terjangkit wabah virus dengan tingkah dan perilaku aneh yang mereka tunjukkan. No, no. Are you kidding me? Bersamaan dengan itu, Sharon menemukan petunjuk terkait siapa sebenarnya dia dan rekan lainnya yang sepertinya mereka adalah sekelompok peneliti, di mana hal itu terlihat dari buku yang ia lihat yang berhubungan dengan kinerja otak manusia saat terjangkit sebuah virus berbahaya. Beralih pada Junet dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang wanita bersama seorang pria yang terjangkit yang seperti mengenalinya dan meminta Junet untuk pergi. Namun Junet memilih untuk mendekatinya dan bertanya tentang siapa wanita itu. Di mana ia pun lalu menemukan sebuah kotak yang mampu mengembalikan sedikit ingatannya ketika ia pernah memberikan sebuah kotak berisi alat vaksin pada seorang pria. Akan tetapi pria itu justru mengalami kecelakaan yang mobilnya sama persis dengan yang terlihat di sana. The army will meet you there. They know what to do with it. Di dalam mobil itu pun Junet menemukan sebuah surat yang mempertegas fakta bahwa ternyata dirinya adalah seorang dokter yang dipercaya untuk memimpin tim peneliti untuk mengatasi wabah virus yang merebak saat itu. Dan lebih dari itu, Junet pun akhirnya tahu jika Sharon adalah istrinya sendiri. Tak lama, Lucas datang menghampirinya dengan amarah karena menganggap jika Junet sengaja memanfaatkannya untuk bahan eksperimennya. Di mana saat itulah terungkap jika Lucas ternyata terlambat menerima vaksin yang mengakibatkan virus itu terlanjur menjalar ke jaringan tubuhnya. Meski Junet terus meyakinkan Lucas jika ia bisa menyembuhkannya, nyawa Lucas tetap tak bisa diselamatkan. Hal serupa pun terjadi pada rekan-rekan satu tim lainnya yang telah mendapatkan vaksin untuk perlindungan dari virus. Dan terungkaplah meski vaksin itu berhasil menyelamatkan mereka dari virus, efek samping yang ditimbulkan akan membuat seseorang mengalami amnesia seperti yang terjadi pada Junet dan yang lainnya. Di tempat terpisah, Nathan dan Sharon pun akhirnya berhasil mengembalikan ingatan mereka, dan bersamaan dengan itu, Junet yang dalam perjalanan kembali ke rumah pun akhirnya teringat sebab dirinya bisa mengalami amnesia, di mana saat itu, ia yang akan membuang mayat ke lubang pembuangan mayat harus mendapat serangan dari zombie yang membuatnya jatuh ke lubang itu, dan demi keselamatannya, ia pun menyuntikkan vaksin itu ke tubuhnya hingga berujung kehilangan ingatannya. Di sisi lain, Sharon dan Nathan dibuat panik saat sadar ada para zombie yang mendekat yang berkaitan dengan tanggal 18 yang dilingkari pada kalender, di mana terungkaplah jika itulah tanggal batas yang diberikan oleh pemerintah pada Sharon, Nathan dan timnya untuk segera keluar dari wilayah tersebut, karena di luar tanggal itu, pemerintah menyepakati akan melakukan pemusnahan massal bagi mereka yang terjangkit dan siapapun yang masih berada di area itu. Di sisi lain,
Junet terlihat berlari untuk menyampaikan hal terkait tanggal 18 pada Sharon. Namun tepat saat ia bertemu dengan Sharon dan Kelly, para tentara yang ditugaskan oleh pemerintah pun langsung menembak mati Nathan sesuai ketetapan pemerintah. Sesaat mereka berusaha kabur dari sana meski mereka adalah orang yang selamat dari virus tersebut. Namun dalam pelarian itu, Kelly harus terpisah dengan Junet dan Sharon yang kini justru harus mendapat serangan dari orang yang telah terinfeksi. Keduanya berhasil selamat meski Sharon mendapat luka serius, hingga mereka pun akhirnya kembali ke lubang mayat tersebut. Di sana Junet berusaha menyelamatkan diri mereka dengan kembali menyuntikkan vaksin ke tubuh mereka berdua meski harus menerima resiko mengalami hilang ingatan lagi. Namun meski begitu, nyawa Sharon sepertinya tak bisa diselamatkan. Akan tetapi ia pun memberikan sebuah catatan penting pada Junet yang bisa mengingatkan Junet terkait siapa sebenarnya mereka berdua suatu hari nanti jika Junet kembali mengalami amnesia. Saat tersadar dari pingsannya yang masih mendekap sang istri, Junet pun rupanya kembali mengalami amnesia dan tak mengenali Sharon sebagai istrinya yang telah menjadi mayat. Termasuk juga mengabaikan catatan yang ditulis Sharon untuk Junet agar dia bisa mengingat siapa mereka sebenarnya. Dan seiring waktu, Junet dan Kelly adalah dua orang yang masih bisa selamat dari wabah yang terjadi di wilayah tersebut karena tingkat imun yang lebih kuat dari yang lain, di mana kini mereka berdiri menatap lubang yang menjadi kuburan bagi ribuan mayat yang terjangkit wabah virus berbahaya tersebut.